Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ketahuilah bahwa di dalam kalimat itu terkandung sebuah pernyataan cinta. Ya, la ilaha illallah kata para ulama adalah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tahukah kita apa itu kata menyembah? Ya. Kata ibadah. Ibadah itu dalam bahasa Arab, ya, artinya adalah kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu makna yang ini mestinya menjadi tadabbur kita, bahwa ibadah itu sesungguhnya adalah seseorang menggabungkan di dalam hatinya perasaan sangat tunduk dan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya tunduk tapi enggak cinta, maka bukan ibadah. Ya. Kalau hanya cinta tapi enggak tunduk, enggak patuh, itu pun juga bukan ibadah. Bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah itu adalah kita cinta kepada Allah dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang paling kita cintai, paling kita tunduki dan kita paling tunduki kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensi cinta ketika seseorang mencintai Tuhannya, hal ini pasti akan membuat hamba tersebut menjadi banyak mengingat Allah. Karena dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin cinta itu tidak membuat seseorang menjadi lupa, enggak mungkin. Cinta itu membuat orang semakin banyak mengingat siapa yang dicintainya. Maka di antara ibadah yang Allah ingatkan kita agar jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai darinya adalah ibadah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya adalah, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah serta perempuan yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum, Allah sediakan buat mereka maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar. Ya, dan pahala yang sangat besar. Bagi siapa itu? Ya, bagi orang-orang yang di antara kebiasaannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengingat Allah itu lantaran karena cinta kepada Allah. Orang yang lemah kecintaannya kepada Allah, maka pasti akan banyak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dan ini sekaligus hendaknya menjadi pengingat yang sangat besar, pengingat yang sangat menyentuh, ya, yang sangat menggugah hati kita, ya, tentang pentingnya itu zikir, tentang besarnya fadilah zikir itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, tidakkah aku beritahukan kalian tentang amalan yang sangat baik untuk kalian, wa azkaha inda malikikum, dan sangat mulia, sangat bersih, sangat mulia dan sangat tinggi di sisi raja kalian atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
arfa'uha fi darajatikum, dan dia sangat menguatkan atau sangat mengangkat derajat kalian, amalan yang paling akan meninggikan derajat kalian, kata Rasulullah. Wa khairun lakum min infaqidz dzahab wal wariq, ya. Dan amalan dan itu perbuatan lebih baik bagi kalian daripada sekedar infak dengan emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum, dan amalan itu, ya, amalan yang terbaik ini lebih baik daripada sekedar kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian lalu kalian tebas leher-leher mereka. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Nabi kemudian menjawab, zikrullah, ingat Allah, ya. Mengingat Allah dengan hati, dengan lisan dan perbuatan, ini teramat sangat dahsyat, ya. Tentu amalan-amalan tadi, ya, amalan berperang lawan orang kafir, orang yang menentang agama Allah, orang yang zalim, ya. Kemudian infak dengan emas dan perak, ini adalah amalan-amalan yang juga bagian dari zikir. Kapan dia menjadi bagian dari zikir? Ketika lillahi ta'ala, ya. Orang biar infak emas, infak berapa juta, berapa miliar, kalau enggak lillahi ta'ala maka bukan zikir, ya, bukan zikir dan enggak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu terkalahkan dengan zikrullah, sebuah amalan yang itu mulia tapi bukan lillahi ta'ala, tidak berfungsi sebagai zikir, maka dia akan dikalahkan oleh amalan-amalan yang nampaknya kecil tapi di situ ada makna zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hendaknya menjadi apa? Menjadi pelajaran buat kita untuk kita selalu ingat bahwa zikir itu luar biasa fadilahnya, ya. Dia adalah bukti keimanan, bukti kecintaan kepada Allah, ya, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, salah satu fadilah yang Allah janjikan buat orang-orang yang banyak berzikir adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman sehingga hati-hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya mengingat Allah yang maha perkasa, maha kuasa, maha kaya, maha segala-galanya, hati menjadi tenang. Ini sebagaimana pernyataan, ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufiknya untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak berzikir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.